Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Indonesia sebuah negara dengan sejarah politik yang kaya dan beragam, telah memiliki beberapa presiden yang membawa perubahan penting. Namun, ada beberapa presiden yang meskipun kontribusinya signifikan, sering terlupakan dalam narasi sejarah. Hari ini kami akan membahas dua presiden Indonesia yang terlupakan. Number 1. Sepanjang berdirinya Republik Indonesia, masyarakat telah mengenal Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo yang menjabat sebagai presiden. Padahal masih ada dua lagi presiden Indonesia dan jarang sekali disebut, yaitu Syafruddin Prawiranegara dan Mr. Asad. Number 3. Berbeda dengan presiden yang lain, tokoh satu ini tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia. Padahal jasanya mendirikan Indonesia sebagai negara berdaulat sungguh besar. Syafruddin Prawiranegara pernah menjabat sebagai presiden sekaligus Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI pada 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Saat itu, Belanda melakukan agresi militer kedua pada 1948. Tentara Belanda membombardir Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Mereka menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Ditangkap pada agresi militer 2, kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka. Setelah itu, Syafruddin mengembalikan pemerintahan kembali pada Insinyur Soekarno pada 13 Juli 1949. Meski begitu, dia masih menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di 1949 dan Menteri Keuangan hingga tahun 1950. Dia meninggal pada tahun 15 Februari 1989. Number 2. Presiden kedua yang mungkin terlupakan adalah Mr. Asad, presiden yang tidak mau disebut Paduka yang Mulia. Mr. Asad lahir pada 18 September 1904. Jabatannya sebagai presiden terbilang cukup singkat, yaitu dari 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Kala itu, perjanjian konferensi meja bundar pada 27 Desember 1949 mengamanatkan pemerintah Belanda untuk menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Dalam sistem pemerintahan RIS, negara ini terdiri dari 16 negara bagian dan salah satunya adalah Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh pemangku jabatan presiden sementara Mr. Asad. Soekarno dan Hatta sendiri ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Serikat. Mr. Asad selama menjadi seorang presiden, dia dikenal sebagai seorang pria yang rendah hati dan tidak mau dipanggil dengan sebutan Paduka yang Mulia. Number 4.
Sofokles mengatakan bahwa peran yang diemban Hasan adalah penting, karena apabila Republik Indonesia tidak memiliki pemimpin, Republik Indonesia berarti dianggap hilang dalam sejarah bangsa Indonesia. Jabatannya berakhir ketika dunia kembali mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan akhirnya Republik Indonesia Syarikat dilebur kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 15 Agustus 1950. Beliau meninggal di Jakarta pada 16 Juni 1976. Itulah dua presiden Indonesia yang mungkin terlupakan, namun memiliki dampak besar pada sejarah bangsa. Kami harap video ini memberikan wawasan baru tentang perjalanan sejarah Indonesia. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe.